Halo teman-teman semua, selamat datang di Agung Tresna 19 YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas topik terkait dengan promosi kesehatan sebagai gaya hidup keluarga, ya, termasuk dalam asuhan keperawatan keluarga. Jadi sebelum mulai, seperti biasa mohon untuk teman-teman semua bisa like, share, and subscribe video ini, ya. Baik, kita lanjutkan untuk membahas topik terkait dengan promosi kesehatan sebagai gaya hidup keluarga, ya. Adapun kompetensi dasar pada video pembelajaran ini adalah diharapkan setelah menyimak video pembelajaran ini, teman-teman semua bisa memahami definisi promosi kesehatan di keluarga, tujuan promosi kesehatan di keluarga, sasaran promosi kesehatan di keluarga, strategi promosi kesehatan, jenis promosi kesehatan di keluarga, dan yang terakhir adalah konsep promosi kesehatan di keluarga. Ya, baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu terkait dengan promosi kesehatan sebagai gaya hidup keluarga. Pendahuluan. Aktivitas promosi kesehatan di keluarga merupakan bagian dari program pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga serta Masyarakat. Jadi, menjadikan promosi kesehatan sebagai gaya hidup keluarga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Jadi, untuk mewujudkan langkah strategis ini, ada baiknya kita bedah sedikit terkait dengan topik promosi kesehatan di keluarga. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih definisi promosi kesehatan di keluarga? Tentunya teman-teman semua sudah tahu ya, promosi kesehatan di keluarga itu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga melalui pembelajaran dari keluarga, oleh keluarga, untuk keluarga, dan bersama keluarga agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya keluarga sesuai dengan social culture ya, budaya setempat, dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Itu menurut Kemenkes 2011 ya. Sampai di sini saya harap auto ngerti terkait dengan definisi promosi kesehatan keluarga. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke poin yang kedua, tujuan promosi kesehatan di keluarga. Apa sih tujuan promosi kesehatan di keluarga? Promosi kesehatan di keluarga merupakan suatu proses yang bertujuan memungkinkan individu sebagai anggota keluarga meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan menjadikan kesehatannya sebagai filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri. Jadi proses pemberdayaan tersebut dilakukan dari keluarga, oleh keluarga, dan bersama keluarga, serta sesuai dengan sosial budaya setempat ya, demi tercapainya derajat kesehatan yang sempurna, baik dari fisiknya, mentalnya, maupun sosial kultural ya. Harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasi kebutuhan keluarga serta mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya dari masalah kesehatan ya. Jadi itu terkait dengan tujuan kenapa harus dikembangkan promosi kesehatan di keluarga sebagai gaya hidup keluarga ya. Sangat sederhana untuk dipahami ya. Nah, kemudian sasaran promosi kesehatan keluarga. Sasaran promosi kesehatan keluarga di sini termasuk dalam sasaran primer ya. Jadi sasaran primer itu adalah individu sehat dan keluarga atau rumah tangga ya sebagai komponen dan unit terkecil di masyarakat. Ya, jadi keluarga diharapkan
bisa mengubah perilaku hidup mereka yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi perilaku hidup sehat dengan menerapkan promosi kesehatan sebagai gaya hidup keluarga, ya. Tapi seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa mengubah perilaku bukanlah suatu yang mudah, ya. Perubahan perilaku keluarga, pasien, individu, ya, atau rumah tangga akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh sistem dan nilai norma sosial yang berlaku di masyarakat, ya, khususnya adalah kebiasaan, ya. Jadi dengan promosi kesehatan di keluarga, kita harapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi kebiasaan di masyarakat, sehingga perubahan perilaku pun mudah kita wujudkan mengarah ke perilaku yang sehat. Selanjutnya adalah strategi promosi kesehatan di keluarga. Dengan menjalin kemitraan, ya, antara petugas kesehatan dengan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, kita bisa melakukan yang pertama adalah langkah advokasi, ya, lanjutkan dengan pemberdayaan dan bina suasana untuk nantinya bisa dilanjutkan ke keluarga agar keluarga bisa mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dialami secara mandiri. Nah, sedikit kita bahas, ya, apa sih itu advokasi, pemberdayaan, dan bina suasana, ya. Tentunya teman-teman semua juga bertanya dalam benaknya, ya. Jadi advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, ya, orang-orang yang memiliki peran penting di keluarga, ya. Jadi kita bisa mendapatkan dukungan, ya, komitmen dari pihak-pihak yang terkait, ya, orang yang memiliki peran penting di keluarga. Misalnya adalah biasanya kan kepala keluarga, ya, yang memiliki pengaruh di keluarga. Bisa juga kakek nenek yang dijadikan sebagai ketua atau penginsir, ya, biasanya dijadikan panutan, ya. Itu adalah tindakan advokasi. Kemudian pemberdayaan. Dalam upaya promosi kesehatan, pemberdayaan keluarga merupakan bagian yang sangat penting dan bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak atau front line, ya, dalam melaksanakan promosi kesehatan di keluarga. Pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah proses pemberian informasi kepada individu atau klien atau keluarga secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar, yang termasuk dalam aspek knowledge, ya, dari tahu menjadi mau aspek attitude, dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan, ya, atau aspek praktis atau psikomotor. Itu untuk pemberdayaan. Selanjutnya adalah bina suasana. Jadi bina suasana adalah upaya menciptakan lingkungan keluarga yang mendorong individu atau anggota keluarga untuk melakukan perilaku yang dipromosikan atau perilaku yang diperkenalkan. Seseorang atau individu atau keluarga akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial di mana ia berada menyetujui dan mendukung perilaku tersebut, ya. Jadi dalam kehidupan sosial kita, ya, tendensinya itu adalah orang-orang, masyarakat, individu akan cenderung mau mengikuti sebuah perilaku di mana jika sebagian besar lingkungan sosial mereka juga mau melakukan perilaku tersebut. Makanya perilaku tersebut kita biasakan adalah perilaku hidup sehat agar menjadi kebiasaan di masyarakat sehingga bisa terwujud program Indonesia Sehat. Kemudian perubahan perilaku yang diharapkan setelah pemberian promosi kesehatan keluarga adalah kognitif, afektif, dan psikomotor, ya. Kognitif dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Contoh misalnya promosi kesehatan terkait dengan penyakit hipertensi. Jadi anggota keluarga yang awalnya tidak tahu tentang hipertensi menjadi tahu apa itu hipertensi, definisi hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala, kemudian cara mengatasi hipertensi.
hipertensi. Setelah paham terkait hipertensi secara kognitif, sudah memahami apa itu hipertensi, selanjutnya bisa mengambil sikap atau afektif ya. Jadi akan bersikap berkomitmen untuk menghindari atau merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi. Kemudian setelah memiliki komitmen atau afektif, lanjut ke psikomotor. Jadi mampu merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi atau mampu mempraktekkan cara merawat anggota dengan penyakit hipertensi ya. Jadi itu perubahan perilaku yang diharapkan setelah promosi kesehatan di keluarga diberikan. Ada perubahan secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, jelas ya semua. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis promosi kesehatan di keluarga. Nah, apa saja sih jenis-jenis promosi kesehatan di keluarga? Yang pertama adalah program pendidikan kesehatan di keluarga atau health education ya. Jadi program pendidikan kesehatan di keluarga ini bisa diberikan oleh keluarga, dari keluarga, dan untuk keluarga. Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Misalnya dengan anggota keluarga yang memiliki anggota keluarga menderita hipertensi bisa melakukan pencegahan dengan mempromosikan makanan sehat dengan diet rendah garam ya. Kegiatan berbasis keluarga ya, jadi semua kegiatan yang berbasis keluarga harus berdasarkan dengan program kesehatan. Dan kebijakan publik yang sehat, jadi di sini kebijakan publik juga harus mendukung promosi kesehatan yang dikembangkan oleh keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih ya atau konflik of interest. Kemudian tindakan kesehatan berwawasan lingkungan. Jadi setiap tindakan kesehatan yang dilakukan harus berwawasan lingkungan. Kemudian kita lanjut ke konsep promosi kesehatan di keluarga. Jadi ada beberapa konsep promosi kesehatan yang bisa kita kembangkan di keluarga. Salah satunya adalah menerapkan perilaku bersih, hidup, dan sehat, PHBS ya. Jadi ini harus menjadi gaya hidup setiap keluarga di Indonesia ya, agar bisa terwujud program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ya. Yang pertama adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), cuci tangan pakai sabun ya atau CTPS, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak membuang sampah sembarangan ya, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, seperti yang kita tahu, lingkungan yang sehat akan mendukung kesehatan individu yang tinggal di lingkungan tersebut ya. Menggunakan pelayanan kesehatan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan, dan jika ada anggota keluarga yang sakit langsung bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan. Serta yang terakhir, menjalankan gaya hidup sehat bersama keluarga ya. Jadi konsep-konsep promosi kesehatan ini harus menjadi gaya hidup keluarga ya. Saya ulangi sekali lagi, konsep-konsep promosi kesehatan ini harus menjadi gaya hidup di keluarga agar tercipta program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan pakai sabun ya sebelum dan setelah melakukan kegiatan, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang sehat, menggunakan pelayanan kesehatan, dan menjalankan gaya hidup sehat bersama keluarga. Ya, baik. Sampai di sini untuk video pembelajaran kita hari ini terkait dengan promosi kesehatan sebagai gaya hidup keluarga. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi memberikan manfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa, seandainya video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, share, and subscribe ya untuk memberikan semangat kepada kami dalam membuat video-video pembelajaran selanjutnya.
Baik, sampai di sini untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Plant a seed inside the earth. Just one way to know its worth. When we celebrate the world, come on and celebrate the world.